Selamat pagi sahabat. Pada pagi ini Beli akan membahas satu topik yang sering ditanyakan oleh sahabat kita di kolom komentar Balik Organik TV. Uniknya memang terkadang di kolom komentar bila sahabat baca, ada beberapa pertanyaan yang di luar teknis mengenai pertanian sahabat. Nah, Beli sebut saja pagi ini Beli akan membahas mengenai penyakit yang banyak sekali diderita oleh sahabat-sahabat kita, termasuk Beli ketika Beli masih bekerja kantoran. Nah, Beli juga pernah terkena yang namanya penyakit ini sahabat. Penyakit ini banyak dianggap sebagai penyakit yang umum, bukan penyakit berat seperti itu. Akan tetapi kenyataannya bila kita mendiamkan diri kita terserang penyakit ini bisa mengakibatkan masalah, bahkan pada hal-hal yang mungkin sahabat yang belum pernah merasakannya mungkin tidak akan percaya bahwa penyakit ini bisa juga mempengaruhi dari kejiwaan kita, dari pikiran kita. Nah, penyakit apa itu? Penyakit asam lambung. Asam lambung tinggi kemudian yang terus dibiarkan kemudian menjadi keluhan rutin yang sering disebut sebagai GERD, GERD seperti itu sahabat. Jadi kemudian ini juga nanti kalau terus berkelanjutan ini juga memicu yang namanya kecemasan. Bahasa kerennya itu anxiety. Nah, hal ini jangan sampai menyerang sahabat Balik Organik TV, terutama sahabat-sahabat yang rutin menyaksikan video-video dari Beli. Karena di sini di channel ini Beli tidak hanya berbagi masalah berkebun, tapi berbagi masalah pola hidup, pola berpikir agar kita bisa menjadi pribadi yang selalu berbahagia. Nah, apa itu penyakit asam lambung, MAH, atau yang sudah lanjut kita sebut sebagai GERD ini? Jadi lengkapnya sahabat sudah bisa tinggal melihat di website yang bisa dipercaya, misalkan seperti halodoc.com. Jadi di sana sudah dijelaskan apa itu sebenarnya asam lambung. Bagaimana bisa seseorang terserang penyakit asam lambung itu sudah jelas ada di sana. Dan itu yang menulis langsung tentunya dari tenaga medis, sahabat. Di sini Beli hanya ingin berbagi pengalaman Beli ketika Beli pernah mengalami yang namanya sakit asam lambung. Bahkan sudah menjadi GERD juga, sahabat. Pada saat itu, kira-kira sekitar 8 atau 9 tahun yang lalu, Beli masih berstatus sebagai seorang karyawan perusahaan ya sahabatnya, bukan karyawan pertanian tapi karyawan perusahaan. Beli masih tinggal di kota Denpasar seperti itu sahabat. Nah, pada saat itu MAH ini, penyakit MAH ini sudah Beli anggap sebagai sebuah rutin, sesuatu yang rutin sahabat. Sudah biasa seperti itu. Jadi makan pedas, kemudian kumat asam lambung yang naik, tinggal minum obat yang dijual di apotek itu, yang mungkin di dalamnya itu ada antasida. Nah, antasida ini sendiri di dalamnya kalau nggak salah itu ada kandungan aluminium hidroksida dan magnesium hidroksida. Jadi itu bisa menetralisir asam lambung. Akan tapi kemudian dengan cara ini kita jadi menganggap remeh penyakit ini sahabat. Karena ketika kumat, Beli pada saat itu tinggal minum misalkan obat-obat yang dijual di apotek, kemudian rada lagi, besok makan pedas lagi, kumat lagi dan minum obat seperti itu. Nah, ternyata kebiasaan ini justru memperparah kondisi lambung Beli. Dan akhirnya ada suatu ketika itu Beli merasakan mual yang berkepanjangan, kemudian juga rasa lemas. Itu masih ketika Beli masih bekerja di kantoran sama ya. Rasa lemas, bangun pagi Beli merasakan rasa lemas, kerongkongan terasa asam seperti itu sahabat. Kemudian dada juga agak panas seperti itu. Nah, kemudian atas analisa dari paman Beli yang kebetulan juga seorang dokter, di sana Beli dimungkinkan pada saat itu sudah terkena yang namanya GERD sahabat. Nah, sensasinya emang macam-macam sekali. Ada yang merasakan panas seperti terbakar di dada, ada yang merasakan seperti gejala kena penyakit jantung, macam-macam. Ada yang merasakan pegal sekujur tubuh. Jadi macam-macam sekali sensasi yang disebabkan oleh GERD ini sahabat. Nah, singkat cerita, akhirnya Beli bisa setidaknya sampai saat ini terbebas dari penyakit itu sahabat. Utamanya ketika Beli mulai memutuskan untuk pindah ke desa, kemudian melanjutkan pertanian organik. Sampai saat ini setidaknya tidak lagi ada pernah keluhan yang sama
yang terjadi ketika Bli masih bekerja di kantoran. Tapi di sini Bli bukan mengajak sahabat yang kena mah untuk pindah ke desa, bukan sahabat. Di sini ada beberapa poin yang ingin Bli sampaikan mengenai bagaimana sih cara mengatasi penyakit mah, asam lambung yang sudah parah, yang sudah mengakibatkan banyak sensasi yang seperti Bli sebutkan tadi. Mungkin sahabat bisa nanti komentar di kolom komentar sensasi apa yang sahabat rasakan ketika kumat penyakit GERD-nya ini, asam lambungnya ini. Ada 3 poin penting yang bisa membantu Bli sampai bisa sembuh seperti sekarang. Yang pertama adalah pola makan. Kemudian yang kedua adalah pola hidup. Yang ketiga pola berpikir. Nah, ini 3 kesatuan yang saling menguatkan. Tidak boleh kita hanya memakai satu saja. Misalkan pola makan saja tanpa pola hidup ini tidak akan bisa efektif. Nah, seperti apa caranya? Bli akan mulai membahas dari pola makan, sahabatnya. Jelas sudah ketika kita menderita yang namanya penyakit asam lambung, pantangan-pantangan yang sudah umum ditekankan di sini adalah lemak. Jadi usahakan untuk mengurangi, bahkan kalau bisa menghilangkan makanan yang berlemak. Tapi di sini tentu saja lemak yang jahat, bukan lemak baik. Jadi misalkan sahabat yang sering mengkonsumsi makanan bersantan, kemudian makanan yang mengandung jeroan yang ada lemaknya, kemudian bahkan makan ayam bagian kulitnya itu sahabat, apalagi yang digoreng seperti itu, Bli sarankan untuk saat ini di stop dulu, karena ini bisa memicu dari kenaikan asam lambung. Begitu juga dengan makanan-makanan pedas. Nah, kemudian makanan pedas, sahabat, makanan pedas ini sudah dibuktikan banyak orang secara pembuktian empiris maupun penelitian yang Bli baca juga di website resmi kesehatan, bahwa makanan pedas bisa meningkatkan resiko kenaikan asam lambung. Karena di sini senyawa dari makanan pedas yang bernama, dari cabai maksud Bli, bernama capsaicin ini bisa menjadi pemicu dari terjadinya kenaikan asam lambung. Usahakan sahabat yang sudah pernah mengalami kenaikan asam lambung, terlebih yang sudah menjadi rutinitas seperti itu sahabat, asam lambung naik, kemudian makan pedas, naik lagi asam lambung, usahakan untuk berhentilah menikmati makanan yang pedas. Mungkin sahabat bisa mulai mengurangi. Jadi biasanya pakainya 3 cabai, sahabat bisa gunakan misalkan jadi 1 cabai atau setengah potong dari cabai. Seperti juga merica, sahabat. Merica juga bisa memicu yang namanya kenaikan asam lambung. Jadi makanan yang terlalu menyengat, sahabat, jadi lidah kita ini sudah memberikan alarm sebenarnya. Ketika kita makan rasanya terlalu menyengat, ini tentu saja bisa menyiksa dari kita punya lambung. Berikutnya alkohol. Nah, kalau alkohol ini rasanya kita di Indonesia ya jarang lah ya kita mengkonsumsi alkohol. Tapi bagi sahabat yang mengkonsumsi alkohol, Bli sarankan untuk stop, benar-benar di stop, karena ini benar-benar memperburuk kondisi dari nanti lambung kita. Juga di sini ada minuman-minuman bersoda. Nah, ketika kita mengalami yang namanya asam lambung GERD, pernah kita merasakan yang namanya perut kita begah karena banyak sekali ada gas di dalam sini. Kita tambah minum soda lagi, ini akan menambah gasnya dan perut kita makin nggak karuan, sahabat. Jadi sahabat bisa hapus minuman bersoda dari menu minuman sahabat. Jadi lebih baik minum air putih, sahabat. Kalau yang mau nikmat, sahabat bisa petik air kelapa muda, kemudian sahabat bisa minum air kelapa muda. Itu lebih bagus daripada sahabat mengkonsumsi minuman-minuman yang mengandung soda ataupun mengandung pengawet buatan. Bagi Bli ini juga bisa menjadi pemicu, karena Bli sendiri pernah merasakannya. Walaupun tidak mengandung soda, akan tapi minuman yang ada pengawet buatannya ini bisa memicu dari kenaikan asam lambung Bli. Itu yang terjadi di masa lalu. Nah, terus Pak, saya makan apa dong kalau kayak gitu? Usahakan makan yang mengandung sedikit minyak. Menghindari tentu saja tidak bisa, sahabat. Karena minyak ini sudah menjadi kita sudah terbiasa mengkonsumsi makanan yang digoreng. Tapi kalau bisa dikurangi. Jadi misalkan sahabat sering menggoreng ayam, kalau bisa sekarang lebih baik kalau kita merebus, sahabat. Kita juga bisa tumis dengan sedikit sekali minyak. Kalau bisa gunakan minyak kelapa, sahabat ya. Itu lebih baik. Bila ada juga bisa gunakan minyak VCO untuk menumis, sahabat, itu juga jauh lebih baik. Dan biasakan untuk mengkonsumsi buah dan sayuran. Nah, buah dan sayuran ini juga
tidak sembarangan. Ada beberapa jenis buah dan sayuran yang justru merangsang kenaikan asam lambung. Anggaplah buah. Ketika beli mengatakan asam lambung, makanlah buah, sahabat, makannya durian, seperti itu. Tentu saja ini akan meningkatkan kembali asam lambung kita, sahabat, karena di sana ada kadar alkohol yang bisa memicu juga terjadinya kenaikan asam lambung. Jadi sahabat yang ingin makan sayur yang tidak mengandung banyak gas atau tidak menghasilkan banyak gas ketika kita makan. Misalkan seperti wortel, kemudian juga ada brokoli, ada kembang kol, kemudian ada bayam. Sahabat bisa search di Google makanan apa yang baik untuk penderita mah. Kemudian juga untuk buah, sahabat bisa mengkonsumsi. Nah, kalau beli sendiri, yang paling rutin beli konsumsi ketika beli mengalami asam lambung dulu, ketika ingin sembuh dari asam lambung adalah beli mengkonsumsi yang namanya pepaya, sahabat. Pepaya dan pisang. Ini adalah dua hal yang paling sering dikonsumsi. Karena apa? Karena keduanya ini tersedia gratis gitu. Tersedia gratis di kebun beli, itu sebabnya. Kalau beli apel ke pasar tentu saja ini butuh waktu, kemudian juga butuh uang. Nah, beli mengkonsumsi apa yang ada di kebun. Jadi benar-benar di sini pepaya dan apel itu menjadi buah yang sering sekali beli konsumsi setiap harinya sampai sembuh. Ngatur pola makan. Nah, pola makan kita jangan jangan memuaskan keinginan. Jadi misalkan ada makanan enak, kita hajar habis-habisan sampai 2 piring atau 1 piring itu sampai menggunung nasinya, itu jangan, sahabat. Lambung kita udah nggak bisa kayak gitu. Bagi sahabat yang sudah kena asam lambung, lambung kita udah nggak bisa kayak gitu. Jadi kita makan dengan porsi sedang. Nanti kalau lapar lagi, sahabat bisa tambah lagi makan di beberapa jam kemudian. Jadi jangan makannya itu sekali makan itu langsung 2 piring, kemudian nantinya itu bisa tahan sampai sore. Jangan gunakan metode itu. Makan secukupnya, kalau bisa porsi sedang, sahabat ya. Kemudian kalau lapar lagi, sahabat, merasakan lapar atau perih, sahabat bisa makan lagi dengan makanan yang banyak mengandung serat. Sayur-sayuran yang direbus jangan terlalu sampai lembek, sahabat ya. Jadi usahakan masih terlihat segar meskipun kita rebus. Ini sangat baik karena bagi penderita MAH, dari pengalaman beli sendiri, makanan yang berserat justru bisa mempercepat kesembuhan dari penyakit kita. Perlukah mengkonsumsi jamu, Pak? Nah, ini kalau kita melihat dari setiap individu berbeda, sahabat. Ada yang cocok, ada yang tidak. Jadi kita nggak bisa menyeragamkan. Saya cocoknya dengan jahe yang dicampur dengan kunyit, kemudian direbus, kasih madu. Ternyata orang lain terlalu sensitif lambungnya, sehingga mungkin jahe yang agak hangat ini bisa malah memperparah dari kondisi asam lambungnya, sehingga tidak cocok. Jadi kita di sini harus mencari tahu sendiri. Misalkan sahabat ingin mencoba menggunakan jamu kunyit yang dicampur dengan jahe atau temulawak, sahabat bikin, kemudian sahabat rasakan 1 minggu. Apabila itu makin baik kondisinya, lanjutkan. Tapi apabila makin buruk kondisinya setelah mengkonsumsi jamu-jamu, mungkin sahabat bisa mengurangi apa yang kira-kira tidak cocok. Misalkan sahabat merasakan, oh ini jahe terlalu hangat, jadi saya nggak usah pakai jahe, saya pakai temulawak saja. Seperti itu, sahabat. Jadi intinya adalah kita mencoba sendiri. Metode apa yang terbaik kita yang tahu sendiri. Tapi yang wajib adalah yang tadi beli sampaikan. Makanan-makanan yang dikonsumsi, kemudian yang dihindari, dan juga bagaimana pola makan kita. Sekarang kita masuk ke pola apa ya tadi? Pola hidup. Nah, pola hidup ini juga faktor yang sangat menentukan. Jadi hiduplah dengan pola yang seorganik mungkin. Seorganik mungkin itu apa ya? Sesuai dengan kodrat. Ketika kita misalkan menanam sesuatu secara organik, kan kita tidak pernah menambahkan yang namanya pestisida kimia, racun-racun kimia. Nah, pola hidup juga seperti itu. Usahakan kita menghindari yang namanya pola hidup yang tidak semestinya. Seperti apa itu? Misalkan begadang. Tubuh manusia itu perlu istirahat, sahabat. Jam tidur juga kita sudah disetel seperti itu. Kita bukan makhluk hidup yang nokturnal, seperti halnya beberapa jenis ular yang keluar di malam hari mencari makan. Nah, manusia itu enggak. Jadi emang waktu malam ini diciptakan oleh Yang Maha Pencipta ini manusia itu untuk istirahat. Jadi usahakan sahabat kurangi begadang. Kemudian juga hindari bekerja terlalu lelah, apalagi jadi rutinitas. Sahabat bekerja pagi, siang, kemudian malam masih ada kegiatan. Nah, usahakan itu jangan. Beli sendiri ketika memutuskan untuk ke desa, jadi sekitar jam 8 malam itu sudah merasa lelah, mata sudah berat. Jadi kita langsung tidur. Bangun di pagi hari itu rasanya jauh lebih segar.
Jadi benar-benar kita membaca gejala alami dari tubuh kita. Saat sudah lelah, istirahat. Jangan paksakan, karena itu adalah kodrat kita. Ketika tubuh sudah memberikan alarm lelah, jadi turutilah alarm tubuh kita. Seperti itu sahabat. Jadi ketika sudah merasa lelah, istirahatlah. Nanti ketika selesai istirahat, sahabat lanjut kerja, nggak masalah. Yang pasti kita membaca dari gejala-gejala natural alamiah dari tubuh kita. Tapi sebaliknya bagi sahabat yang jarang beraktivitas, ini juga tidak memenuhi pola alamiah dari tubuh kita. Kita diberikan tangan, kaki, jari-jari seperti ini untuk beraktivitas sahabat. Jadi kalau kita hanya sehari-hari leyeh-leyeh sambil nonton, sambil santai-santai, itu justru membuat penyakit itu datang. Jadi usahakan sahabat itu beraktivitaslah. Jadi sahabat yang apalagi yang sering menonton video Bali Organik TV, beliau sering mengajarkan di masa lalu di video tahun 2020 bagaimana cara berolahraga menggunakan polybag yang diangkat kemudian kita lari-lari. Nah, seperti itu sahabat. Jadi benar-benar manfaatkan hobi berkebun ini juga untuk olahraga. Jadi berolahragalah. Nah, yang terakhir pola berpikir. Nah, ini yang sangat penting terutama bagi sahabat yang asam lambungnya sudah masuk ke fase atau level berikutnya, sudah berpengaruh kepada yang namanya kecemasan atau anxiety. Nah, di sini sahabat, mudah-mudahan nggak ada ya penonton atau sahabat Bali Organik TV yang sampai mengalami gejala anxiety ini. Karena di sini benar-benar yang sudah dirusak itu bukan sekedar lambung lagi, bukan fisik lagi, tapi sudah ke sini. Ada kecemasan. Banyak sahabat yang beli baca seperti itu sudah takut sampai takut mati, kemudian takut kena penyakit ini, kena penyakit itu, mengkhawatirkan apa yang terjadi besok, atau mencemaskan yang sudah kemarin sudah lewat seperti itu sahabat. Jadi ini yang paling sulit sebenarnya. Nah, di sini beliau menekankan sahabat untuk bisa hidup berpikir secara organik. Apa berpikir secara organik itu apa, Pak? Berpikir secara organik artinya sahabat berpikir apa adanya. Yang sekarang dilakukan, fokuslah pada apa yang kita lakukan. Jangan kita terlalu khawatir pada hari esok. Dalam arti ya khawatir yang buruk ya. Kalau kita ada khawatir yang baik juga, kita mengkhawatirkan masa depan. Jadi kita dari sekarang harus bekerja keras, itu yang positif. Tapi yang buruk adalah kita mengkhawatirkan hal-hal yang terlalu buruk di masa depan. Jangan-jangan besok saya kayak gini ya. Jangan-jangan besok saya takut kayak gini ya. Nah, itu yang dihindari. Kita fokus pada hari ini. Yang terbaik kita lakukan hari ini. Bila sahabat sakit mah, ikuti saja anjuran yang tadi beli katakan, dari pengalaman yang pernah beli rasakan. Pola makan, pola hidup, pola tidur, semua dibenahi. Nanti biarkan hari esok yang akan menjadi jawabannya. Jadi lakukan yang terbaik hari ini. Jangan mengkhawatirkan yang besok akan datang saya akan seperti apa. Lakukan yang terbaik. Dan bila sahabat memiliki kesalahan di masa lalu, jangan terus dibawa-bawa sebagai sesuatu yang membebani. Nah, kadang-kadang seperti itu juga sahabat. Banyak sekali yang seperti itu. Terlalu tenggelam dalam kenangan masa lalu yang memang salah mungkin. Dan ketika kita pun terlalu mempermasalahkan hal itu, tidak akan merubah apa-apa. Jadi masa lalu akan tidak bisa kita rubah. Yang terbaik adalah kita membenahi hari ini. Pola makan kita benahin, pola tidur kita benahin, nanti hari esok akan menjawab dengan natural, dengan jawabannya sendiri. Jadi itu, berpikirlah secara organik, jangan meracuni. Nah, kalau di pertanian beli sering menyebut jangan menggunakan racun kimia. Di sini juga kita jangan menggunakan racun-racun pikiran yang meracuni pikiran kita dengan perasaan yang terlalu bersalah, perasaan-perasaan yang terlalu khawatir. Itu racun untuk pikiran kita dan bisa mempengaruhi dari asam lambung kita. Jadi berpikirlah secara natural, apa adanya. Kita nikmati hari ini, kita jalani hari ini meskipun kita sedang sakit, tetap jalani yang terbaik. Hari esok akan menjawab semua pertanyaan sahabat. Semoga dengan kita berbuat yang baik-baik, menjaga kesehatan kita dengan sebaik-baiknya hari ini, esok hari kita akan sehat. Oke sahabat, cukup sekian video beli kali ini. Mudah-mudahan bisa menjawab. Bila ada pertanyaan mengenai seputar penyakit mah ini sahabat bisa tanyakan di kolom komentar. Semampunya beli akan jawab sesuai dengan pengalaman yang beli pernah rasakan. Oke, sampai jumpa lagi di video bertani besok. Besok tentu saja kita akan lanjut lagi video bertani, karena hari ini beli
benar-benar ingin menjawab pertanyaan ini melalui video. Jadi kalau melalui mengetik, yang pertama hanya orang bersangkutan yang tahu. Kalau dengan video banyak penonton yang bisa tahu. Oke, jangan lupa untuk selalu berusaha menanamlah hari ini agar kita bisa panen esok hari. Sampai jumpa.